Selamat malam teman-teman Trinity Teens, Shalom. Halo. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan hati dengan saat teduh. Tuhan Yesus sangat baik pada kita. Tuhan telah merancang masa depan kita dengan penuh harapan. Kita ada di sini juga karena kasih Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu berkat kemurahan-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Ya Bapa, saat ini kami berdoa, memohon kasih serta karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami akan memulai ibadah pada malam hari ini, serah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan pada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema ibadah hari ini yaitu Hope for Tomorrow. Kadang kita merasa bahwa kita khawatir dalam memikirkan masa depan kita. Kita takut dalam memikirkan masa depan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan untuk kita, asal kita mau taat pada pimpinannya. Salah satu cara agar kita bisa mengetahui
kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi setiap diri kami. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau kami bukan siapa-siapa. Tetapi karena Engkau Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kami, karena Engkau yang lebih dahulu mau
datang kepada kami. Engkau yang menjadikan kami anak-anak-Mu, sehingga hidup kami ini boleh berarti bagi Engkau. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami, dan juga mohon Roh Kudus menolong kami, membimbing kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu, kami makin mengenal akan Tuhan, dan juga kami tahu siapa kami Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati pembacaan firman Tuhan ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Kristus. Amin. Ya, firman Tuhan pada hari ini temanya Hope for Tomorrow. Ada pengharapan di hari esok. Adik-adik remaja, orang pengharapan itu penting apa enggak sih yang namanya? Penting enggak? Hope itu penting apa enggak? Apakah penting itu pengharapan? Penting enggak pengharapan? Penting ya? Orang yang tidak punya pengharapan, hidupnya itu lesu, mudah putus asa. Betul? Mudah bersungut-sungut. Ya gitu ya. Hidupnya terasa, aduh kok sulit sih sekolah ini. Aduh harus bangun pagi. Aduh harus ke sekolah, ikut online. Aduh ke gereja Sabtu ya ini ya, sore ya, dijemput Pak Hantoro ya. Aduh ke gereja lagi gitu ya. Aduh disuruh lagi untuk pimpin, main musik gitu ya. Bisa juga itu menghambat kita ya. Tetapi orang yang punya pengharapan itu adalah pasti semangat. Ada tugas ya. Ayo Vito, ada tugas hari ini dari sekolah. Ada Ma. Wah, aku semangat mengerjakannya. Pasti orang yang punya pengharapan, misalkan Vito mengharapkan, aku mengharapkan ya nilaiku ini nanti kalau tugas sekolah ini minimal lah mungkin 85. Aku akan mengerjakan tugasku ini, akan semangat meskipun sulit. Aduh kok sulit saya main ya tugas PR-nya, tapi aku punya pengharapan, aku mau nilaiku ini minimal 80 loh. Mungkin hubungi temannya, kamu tahu nggak soalnya bagaimana? Oh gitu tak? Aduh mengerjakannya dengan enak, tidak putus asa karena punya pengharapan, mungkin nilainya bagus. Pengharapan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan ya pokoknya aku ini punya pengharapan. Pengharapannya apa? Gak ngerti. Bukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu punya pengharapan, bukan pengharapan yang sia-sia, bukan pengharapan yang kosong, bukan pengharapan yang tidak ada artinya atau percuma. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita adalah di dalam Tuhan, dan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Kita membaca Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat yang ke-18. Amsal 23 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Belum semuanya menemukan ya. Amsal 23 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Alkitab yang lainnya,
pasti ada masa depan dan harapanmu tidak akan terputus. Sudah pasti ada harapan dan harapanmu tidak akan sia-sia. Ini firman Tuhan loh yang berbicara, bukan Kak Melati yang ngomong. Ini firman Tuhan yang benar dan amin dan dapat dipercaya. Dan firman Tuhan tidak gagal. Firman Tuhan tidak pernah gagal. Ini janji, jaminan. Ini bukan jaminan misalkan, maaf ya saya pakai nama Pendeta Agus. Ini bukan jaminannya Pendeta Agus atau Lisa loh, atau Kapel, Kak Melati loh. Ini bukan. Ini yang menjamin Tuhan. Yang menjamin hidupmu, harapanmu ke depannya bukan Lisamu, Tuhanmu yang kamu percayai itu. Bahwa Galang, Willem, Daniel, Jeffy, Vito, Vicky, Richard, Chase, Sia, Celia, Fania, Jeremy, Odi. Setiap kamu ini ada masa depan. Jadi firman Tuhan, bukan hanya saya, bukan hanya gereja, bukan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan sendiri yang berikan kamu pengharapan. Tuhan sendiri yang berikan kamu masa depan. Dalam masa pandemi ini ya memang tidak mudah. Tetapi perhatikan hidupmu dan keluargamu. Tuhan pelihara sampai saat ini. Itu juga bukti bahwa Tuhan menjamin masa depanmu. Tuhan menjamin akan hidupmu. Tuhan punya cara sendiri untuk memelihara keluarga kita. Saya ambil contoh di gereja GKT 1 ini. Ada salah satu jemaat yang menceritakan kehidupannya dalam masa pandemi. Ya, dia menceritakan selama ini dia membuka usaha di sebuah tempat, ya. Larisnya minta ampun, laris pokoknya laris. Masa pandemi 2019 itu, 2020 ya, itu sepi dan menurun dan akhirnya tutup usahanya. Dan dia tidak mungkin melanjutkan usaha itu di tempat yang tadi itu. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku pekerjaan Tuhan, supaya aku bisa bekerja meskipun usahaku yang lama tutup. Dan Tuhan memberikan usahanya itu, dia bekerja di rumah, keluarga bekerja di rumah tanpa membayar uang sewa. Dan tidak disangka, tidak diduga, berkat Tuhan setiap hari itu ada. Loh, padahal usaha yang lama ditutup karena pandemi, karena sepi, tidak sewa lagi. Dia buka usaha di rumah dan tidak diduga, tidak disangka usaha keluarga ini normal. Tuhan menutup pintu yang satu, Tuhan membuka pintu yang lain. Itu cara Tuhan bekerja yang tidak terpikirkan oleh keluargamu, oleh kamu sendiri, oleh kita semua. Tuhan punya cara sendiri, punya banyak cara. Allah itu kreatif untuk memelihara kamu. Kita membaca lagi Amsal 10:28. Amsal 10:28. Bagian yang A saja ya. Amsal 10:28. 1-3. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Apa artinya? Orang percaya itu akan bersukacita karena harapan itu yang akan datang kan. Harapannya itu tidak sia-sia. Jadi apa yang
diharapkan itu akan menjadi sukacita. Karena harapannya itu tidak sia-sia, bahkan tidak ada habis-habisnya. Kamu pernah nggak ngelencer sama orang kamu? Ayo ikut ngelencer, kemana? Pokoknya ngelencer, misalkan betul, kemana? Saya ngelencer. Itu dari sana tuh loh, wah, pemandangannya. Iya tadi, iya, ayo, nah gitu. Kalau misalnya remaja, kan gitu ya. Ngelencer. Aduh, Sob, kok jauh tuh, Sob? Itu nanti sampai sana api, kamu tuh jangan khawatir, Mas, yo. Sekarang ini agak soro, lama gitu ya. Terus sana, waduh, wah api gunungnya, waduh api pantai, pernah gak gitu? Lu kok jauh sekali sih, gak totok ini, gak sampai ini, ya. Sampai sana, benar lu, wah api lu, gak sia-sia lu. Kita ini tadi jalan jauh ya. Pernah kan kita itu ke Gunung Bromo kan, naik tangga dulu. Lu kesel aku. Ayo naik lagi, wah itu lo kawai. Aduh kesel aku. Ayo tenang, yang di atas, ayo naik lagi, terus. Kan bisa naik terus sedikit, sampai di kawah. Lega rasanya. Tadi yang naik kayak sorot, gitu kayak yoyo, gitu saya kayak mau mundur itu sampai di kawah itu. Gak terbayangkan api di kawah itu dibandingkan kalau jadilah kita naik tangga itu. Atau mungkin kita diajak rekreasi, aduh lo Lisa ngeliatnya welek lo, aduh seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah berikan kamu harapan yang seperti itu. Tuhan berikan kepada kamu harapan yang indah, yang baik untuk kamu, dan kamu tidak akan sia-sia ikut akan Tuhan, akan sampai pada tujuan dan tidak akan sia-sia. Memang kita tahu ya, dalam 2 tahun ini pandemi ini membuat orang itu menyadari. Pandemi ini dialami gak hanya orang yang miskin, orang yang kaya. Tidak hanya orang yang usahanya toko yang kecil, usaha yang tokonya besar. Maafkan, ada beberapa mall yang tutup ya, karena pandemi seperti Giant kan tutup ya, di malam tutup kata orang lain. Jadi pandemi ini membawa dampak orang yang pinter. Orang pinter juga takut loh kena COVID. Iya toh? Orang yang miskin juga terdampak, usahanya macet. Orang yang kaya, pengusaha gede, pengusaha kecil, semua kena. Jadi apa artinya? Dunia ini tidak dapat berikan kamu pengharapan. Pengharapan yang akan kamu bayangkan. Contohnya, akan ya kalau saya cerita tentang banjir yang kemarin itu di Batu sampai ke daerah Malang, sampai kena rumahnya loh, itu kan sungai. Itu kan terdampak juga karena sungai berantas, turun dari Batu. Ini bukan saya menceritakan untuk tidak kena. Nah, ini memang dampaknya seperti itu. Tetangganya loh, seterus itu loh, sudah beli kayu loh, kayu untuk usaha pekerjaannya dia. Sudah beli kayu, kena banjir, semua hanyut kena banjir. Tetangganya itu pelihara ayam untuk usaha ternak. Ayam dan kurungannya itu loh, hanyut. Rumah yang di Batu itu juga cerita tuh hancur dengan rata. Satu berapa rumah tuh hancur dengan rata, dengan tanah. Jadi kalau kita punya, misalkan saya ada contoh ya, saya lihat, wah ini orang pinter kok, kamu tahu nggak? Aku juara pertama loh di sekolah ini. Ya nggak apa-apa. Kalau juara pertama, aku ini juara paralel seluruhnya tuh aku. Tapi kepintaran kita, kekayaan kita tidak sendiri harapan kita. Tuhan yang menjadi harapan kita. Misalkan gini, aku itu loh Lisa, aku dulu tuh juara pertama loh, kok bisa sih juara 3 tapi gak bisa terima ya apa sih? Apakah mesti juara pertama terus? Ya kadang-kadang kan juara 3 gak apa-apa toh. Karena nilai hidupmu bukan ditentukan oleh juaramu. Memang kamu kalau juara harus diukur juara, tapi gak harus temanku itu loh, kadang-kadang temanku itu aku juara 3 ya enggak, tapi tetaplah meskipun kamu juara pertama, juara 2, juara 3, mungkin aku kepilih juara 1, gak pernah juara
juara. Gitu ya. Tetaplah belajar dengan baik. Jangan kamu meremehkan dirimu sendiri. Kamu mungkin gak pernah juara di sekolahan, tapi Tuhan juga akan menuntun hidupmu. Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Saya juga gak pernah juara di sekolahan, jarang juara. Pernah juga living diri. Jadi apapun kondisi kita saat ini ya, apapun kondisi saat ini, mungkin juga usaha orang tua mungkin agak sedikit ada kesulitan, tetapi ada harapan untuk hidupmu, ada harapan untuk keluargamu, ada harapan untuk masa depan. Saya mau tanya, pernah nggak kamu tuh membandingkan dirimu dengan orang lain? Jangan jawab dalam hatimu aja. Pernah nggak kamu membandingkan dirimu itu dengan temanmu? Jangan dijawab dalam hati saja. Enak yo, temanku ibu yo. Aku kayak gini. Enak itu dia ya. Kan gitu. Pernah nggak seperti itu? Membandingkan dirimu, aku kok pendek sih? Oh dia kok jujur gitu ya? Oh bosnya ini kok pendek sih? Kan gitu ya. Aku kok lemu sih? Gak kurus seperti Tanya sih? Kan gitu ya. Pernah nggak kamu kok hidupmu pesek ya? Kayak sampai bangir gitu. Membandingkan dirimu dengan orang lain. Pernah? Jangan jawab. Jawab saja. Yang kedua, pernah enggak kamu membandingkan keluargamu dengan keluarga yang lain? Aduh, aku ini si opo sih? Kok kayak gini sih? Pernah enggak kamu membandingkan keluargamu dengan mungkin keluarga siapa gitu, gitu? Karena kadang-kadang seperti itu kan. Saya pernah dulu punya waktu sekolahan ya, ada seorang teman tuh kayaknya minta ampun loh. Bajunya tuh apik, sepatunya tuh kayak sepatu kaca jendela. Tapi ada sepatu jendela gitu. Jadi kadang kita tuh membandingkan apa yang kita punya dengan teman kita yang dimiliki oleh dia. Itu nggak enak rasanya. Nah ya Allah. Kemudian membandingkan kita itu mungkin lebih pintar atau bagaimana orang lain, atau aku kok kurang sih, aku kok gini sih ya. Jadi kalau kita terus seperti itu, padahal Tuhan itu punya harapan ini ya. Tuhan itu punya harapan bagi Celia itu seperti ini. Tuhan punya harapan untuk Fania seperti ini. Jadi nggak sama, nggak harus sama kan? Jempol atau sama jempol KB? Ada jempol, ada telunjuk, ada jari tengah, kelingking, sama ini ya. Kan nggak sama-sama. Jadi Tuhan itu punya harapan bagi setiap itu masing-masing, nggak harus sama. Misalkan Richard, Mama, Richard itu kuliah apa, Ma? Kuliah apa kamu, Richard? Desainer ya? Apa kuliah apa, Richard? The Cafe. The Cafe. Terus ada orang mau, Celia, kamu seperti Richard harusnya The Cafe. Kok kamu The Cafe ya? Ya enggak lah. Kan enggak harus toh. Pokoknya The Cafe, masa ada yang The Cafe kan enggak. Nah, tiap orang itu masing-masing Tuhan punya rencana tujuan hidupmu. Tuhan ingin si Jeremy jadi apa? Ya Tuhan punya tujuan sendiri untuk Jeremy. Enggak harus seperti siapa, enggak harus. Tuhan punya tujuan bagi Fania, bagi Elia. Tuhan punya tujuan bagi hidupmu masing-masing. Aku ini nggak seperti papa, kalau dia nggak seperti papa juga harus. Kalau Tuhan mau seperti papa ya dia terserah Tuhan sih. Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Tuhan punya satu planning. Tahu apa namanya? Arsitek ya, perencanaan perancang tuh. Yaitu Tuhan punya rancangan bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Gak harus sama seperti si A, si B, gak harus. Gak seperti itu. Kemudian kita membaca dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Udah hafal ya? Udah sering kan ya? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Udah hafal? Pasti sudah dibaca toh? Yeremia 29 ayat yang ke-11.
Kita baca 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Jadi Tuhan itu merancangkan hidupmu, yaitu hidup yang penuh dengan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kalian tahu ya, yang namanya Nick Vujicic tahu ya? Nick Vujicic tahu ya? Tahu kan? Yang cacat tangan dan kakinya itu loh, yang punya cuma tangan apa enggak? Tangannya enggak ada ya? Tangannya itu enggak ada mungkin ya. Tangannya dia enggak ada, kakinya juga pendek banget. Sehingga kalau berdiri, kalau mau berdiri itu harus pakai meja, dia bisa berdiri, digendong gitu. Karena dia kakinya sangat pendek banget, harus digendong, diangkat, terus dia dudukkan di meja, baru dia bisa melihat. Dan tangannya gak ada tangan dua-duanya. Ini hanya segini mungkin kakinya itu, pendek banget. Tapi dia itu jadi apa? Motivator loh. Jadi motivator. Dia itu kuliah, pinter, punya istri, punya anak. Terus dia, aduh aku kok kayak gini. Aku nggak punya dua tangan loh, tapi itu apa sih? Orang tuaku ini apa sih kok menjadikan aku seperti ini sih? Aduh, tapi kan enggak ya, tapi kan keluarganya, termasuk saya percaya keluarganya mengasihi anak ini meskipun cacat. Tapi Tuhan memakai anak ini dalam kekurangan fisiknya. Tuhan pakai dia menjadi motivator. Pernah diundang di gereja di Malang juga. Enggak salah diundang di sana untuk memberikan firman Tuhan, memberikan semangat. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang membatasi pekerjaan Tuhan. Mungkin dokter angkat tangan, saya nggak bisa untuk menyempurnakan hal ini, nggak usah, saya angkat tangan. Tapi Tuhan bisa memakai secara medis mungkin terbatas, fisiknya kurang, tapi Tuhan tidak terbatas. Kuasanya bisa pakai orang-orang yang secara fisik mungkin kurang, nggak sempurna ya. Ada orang mungkin, tapi Tuhan bisa pakai semuanya itu. Yang kita Tuhan pakai, karena Tuhan ingat apa yang Tuhan inginkan, kesempurnaan kita. Tuhan ingin menyempurnakan kita terus menerus. Tuhan tahu kelemahan kita, tahu. Tuhan tahu kamu tuh lemah, tahu. Tuhan gendong, Tuhan angkat, Tuhan kuatkan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kamu lakukan, tahu. Tapi Dia membentuk kamu juga. Kita baca Wahyu 4 ayat yang ke-11. Wahyu 4 Wahyu 4 ayat yang ke-11. Kita baca mulai kata sebab engkau telah menciptakan ya. 1, 2, 3. Sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Menciptakan segala, termasuk kamu. Tuhan menciptakan kamu, dan oleh karena kehendakmu, kehendak Tuhan, kau tuh ada. Loh, bisa? Aku ini ada karena mama aku loh. Yose, tapi karena Tuhan, kehendak Tuhan juga. Karena kehendak Tuhan kau ada di dunia ini. Karena kehendak Tuhan, engkau ada di dunia ini. Karena siapa? Sama papa aku loh. Ya tapi karena Tuhan itu semuanya itu ada karena Tuhan. Tuhan yang menciptakan kamu. Oleh karena kehendaknya kamu tuh ada, dan kamu ada di dunia ini bukan tanpa tujuan.
Aku ini ada apa di dunia ini yo? Apa yang di dunia ini ya? Kamu ada bukan tanpa tujuan. Kamu ada oleh karena kehendak Tuhan dan tujuanmu untuk Tuhan. Jadi kamu ada untuk Tuhan. Karena Tuhan yang menghendakinya. Jadi kamu diciptakan untuk Tuhan. Kamu adalah ada untuk Tuhan. Kamu ada seperti begini ini untuk Tuhan. Model seperti ini untuk Tuhan. Kamu ada seperti kayak gini kayak kamu ini, ya untuk Tuhan. Jeremy ada seperti itu untuk Tuhan. Sia-sia seperti itu modelnya. Ya seperti itu tapi untuk Tuhan kamu itu. Setiap kita ini untuk Tuhan ada di dunia ini. Untuk Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan bukan untuk tujuanmu. Boleh nggak kamu punya ambisi? Boleh nggak kamu punya ambisi untuk hidupmu? Boleh? Boleh? Tapi ambisimu itu tujuan Tuhan lebih gede daripada ambisimu. Kamu boleh punya ambisi, tapi tujuan Tuhan itu lebih berarti daripada ambisimu. Saya pernah mendengar seseorang hamba Tuhan yang bersaksian. Dia dikirim sekolah ke Jerman sama orang tuanya. Diharapkan sekolah di Jerman nanti pulang pasti minimal lah pinter, pasti kan sekolahnya berhasil. Biasanya kita sekolah tuh apa sih? Cari apa? Ternyata sampai sekolah di Jerman lulus, Tuhan punya rencana yang lain. Jadi hamba Tuhan, orang tuanya kirim dia di Jerman sekolah apa ya? Teknologi apa tuh? Tapi Tuhan punya rencana yang lain bagi orang ini, dan dia menjadi hamba Tuhan. Sekarang melayani juga Jakarta, juga beli di Jakarta. Ya, kamu boleh punya ambisi, apa-apa itu ya. Ambisi ya gak apa-apa sih. Tapi tujuan Tuhan lebih berarti, lebih besar daripada ambisimu. Kita baca lagi, maaf ya saya berulang buka Alkitab ya. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Bisa dibaca nggak? Yesaya 43 ayat yang ke-7. Satu, dua, tiga. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kamu ada untuk kemuliaan Tuhan. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat kita baca 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Punya nggak barang berharga di rumahmu yang kamu anggap berharga bagi kamu? Ada nggak? Atau seseorang yang kamu anggap berharga, seseorang yang kamu anggap, wah ini berharga bagi saya? Ada nggak? Entah itu barang yang kamu anggap ada yang berharga bagi hidupmu. Pasti kamu eman-eman loh. Kamu sayang-sayang. Aduh kalau bilang, aduh dicariin deh, mungkin sesuatu yang gitu, aduh di mana sih barangku itu? Tadi kan tinggal di situ loh. Jadi sesuatu yang berharga pasti dieman-eman, pasti disayang-sayang. Nah kamu itu berharga di mata Tuhan. Kamu disayang oleh Tuhan. Dosa, tapi papa mamaku menyayangi aku kok. Iya betul. Tapi semua orang mungkin menyayangi kamu, iya. Tapi kasih Tuhan lebih dari mereka yang menyayangi kamu itu. Kamu tuh berharga di mata Tuhan. Bukan karena gini,
oh aku ini berharga karena mungkin aku ini kaya ya, atau karena aku ini pinter. Enggak, kamu berharga bukan karena kamu pinter, kamu apa kamu. Memang kamu bagi Tuhan kamu butuh berharga karena memang kamunya, bukan karena ada apa di balik kamu, nggak ada. Bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu kaya, bukan semua itu. Meskipun kamu itu nggak ada apa-apanya, kurang pintar dianggap orang lain, kamu tetap berharga bagi Tuhan, tetap berharga. Kamu berharga di mataku. Oleh karena itu Tuhan mau mati bagi kamu, karena kamu berharga. Dia mati, dia menebus dosamu. Aku ini loh yang mengasihi kamu ya Tuhan. Aku ini mengasihi kamu. Buktinya apa? Tuhan mati kok untuk kita. Tuhan tuh mati untuk kita, untuk kamu. Untuk kamu orang-orang yang berdosa ini, saya juga. Karena engkau berharga bagi Tuhan. Dia mau mati, dia mengasihi kamu. Dan kamu mulia bagi Tuhan. Aduh, aku kok kayak gini. Kamu mulia bagi Tuhan. Jadi aku berharga di mata Tuhan. Aku mulia bagi Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Tuh ya, jadi ingatlah bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Penutup dari semuanya adalah tujuan hidupmu adalah untuk Tuhan. Sekali lagi, jadi kamu ada di dunia ini untuk Tuhan. Dan Tuhan punya rencana bagi hidupmu. Kalau Dia punya rencana, Dia pasti akan menuntun langkah-langkahmu, berikan kamu harapan, dan berikan kamu masa depan. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu, Tuhan bisa kok berikan kamu apa yang kamu inginkan. Bisa Pak? Bisa. Kamu apa? Tuhan bisa kok kasih kamu apa yang kamu inginkan. Bisa. Tapi Tuhan bukan semuanya itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan mau membentuk hidupmu. Harapan-harapan yang akan ada untuk hidupmu itu juga membentuk hidupmu, juga akan mengubah hidupmu semakin baik bagi Tuhan. Harapanmu itu ada. Kamu punya masa depan yang baik ada, tapi nggak sekedar itu aja, tapi membentuk juga hidupmu. Kamu akan diubah seperti apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan lebih tertarik dengan dirimu, dengan hatimu, dengan diri kita untuk dibentuk, dikuduskan. Tuhan datang ke dunia ini untuk pengharapan kan. Orang yang sakit lumpuh bisa berjalan. Itu kan pengharapan kok, baik kan? Orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, orang yang bisu bisa berbicara. Tuhan berikan harapan. Dia datang ke dunia memberikan harapan-harapan, tidak hanya secara fisik, tapi Tuhan berikan pengharapan yang kekal, yaitu dosamu diampuni dan kamu punya hidup yang kekal, pengharapan yang kekal. Tuhan Yesus berikan kamu melebihi hal-hal yang fisik, tapi benar-benar Dia berikan kamu pengharapan. Bahkan Dia mengatakan, aku datang supaya kamu punya hidup yang berkelimpahan. Nah, biarlah kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah pengharapan hidup kita, pengharapan yang kekal. Karena hidupmu akan menuju ke surga. Hidupmu tidak akan di dunia saja, tapi hidupmu akan berjalan menuju ke surga, menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Dan kau pasti punya pengharapan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kami, dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan apa yang menjadi harapan-harapan bagi hidup kami. Tuhan berkati setiap remaja ini Tuhan. Setiap mereka, Tuhan memberkati hidup mereka,
Dan Tuhan beri mereka harapan masa depan yang baik Tuhan. Dan mereka menjadi seperti apa yang Engkau inginkan, seperti apa yang Engkau ingin bagi mereka Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Berkati juga keluarga mereka, berkati usaha juga orang tua mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkaulah Allah yang paling mengerti hidup kami, bahkan hidup kami berharga bagi Tuhan. Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang mulai kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sertakan dalam nama Kristus. Amin. Terima kasih untuk pendatang nanti yang telah menyampaikan firman Tuhan. Untuk warta hari ini, yang pertama, persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang di bawah setelah persekutuan ini. Lalu besok ibadah jam 8 pagi di gereja. Kemudian Sabtu depan ada fellowship Trinity Community jam 6 sore di gereja. Jangan lupa datang ya, karena ini persekutuan terakhir kita di tahun ini. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan dapat kita lakukan dan kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan adalah harapan dalam hidup kita. Kita tidak mampu jalan sendiri kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan.
naikkan ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kiranya melalui firman ini setiap kami boleh membawa pulang menjadi kekuatan dan sukacita bagi setiap kami. Biarlah Allah Roh Kudus boleh membantu setiap kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam pimpinan-Mu. Setiap kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Persekutuan hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati.